Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Abdullah Zawawi SPD MED selaku dosen mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan kelas 2024B. Dan juga rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Baik, di sini kami kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebelum masuk ke dalam pemaparan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini yang pertama ada saya sendiri, saya Ananda Ditasari dengan NIM 3 digit belakang 010 dan ada rekan saya, Wahyu, silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Wahyu Putri Pratama dengan NIM 008. Baik, perkenalkan saya Safira Rahmadini dengan NIM digit terakhir 189. Baik, saya Sania Triwayuni dengan NIM digit terakhir 191. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang telah berkenan untuk memperkenalkan diri. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan materi. Kepada pembahasan yang pertama mengenai pengertian, kepada rekan saya, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari SPMI. Jadi, sistem penjaminan mutu internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Nah, sistem ini berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan di lingkungan pendidikan berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, SPM ini melibatkan semua pihak yang ada di dalam lembaga pendidikan, mulai dari pimpinan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, hingga peserta didik. Setiap unsur memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing dalam mewujudkan mutu pendidikan yang optimal. Dengan adanya keterlibatan seluruh komponen satuan pendidikan, sistem ini tidak hanya sekedar menjadi alat administrasi, tetapi juga menjadi budaya kerja yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kualitas dalam setiap proses pendidikan. Melalui pelaksanaan SPMI secara menyeluruh, diharapkan lembaga pendidikan mampu menciptakan lingkungan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan, sehingga hasil pendidikan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Nah, secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder baik internal maupun eksternal memperoleh keputusan. Penjaminan mutu ini mencerminkan sebuah siklus kegiatan yang terus berputar dan saling berkaitan. Prosesnya dimulai dari tahap perencanaan, yaitu menetapkan standar mutu yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap penerapan, yaitu melaksanakan semua kegiatan akademik dan non-akademik sesuai dengan standar tersebut. Setelah itu dilakukan tahap pengendalian, di mana seluruh proses yang sudah dijalankan dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengembangan, yaitu melakukan perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan proses yang konsisten dan berkesinambungan ini, lembaga pendidikan diharapkan mampu menciptakan sistem yang tidak hanya menjaga kualitas, tetapi juga terus meningkatkannya agar mampu memberikan kepuasan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik dari dalam lembaga seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan maupun dari luar seperti masyarakat, dunia industri, dan pemerintah. Next slide. Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi SPMI. Yang pertama yaitu tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika setiap perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar.
yang dimana artinya meningkatkan mutu tidak dilakukan secara spontan atau sesaat, tetapi harus dirancang dengan perencanaan yang matang serta dilaksanakan terus-menerus dari waktu ke waktu. Perguruan tinggi perlu menjalankan proses penjaminan mutu melalui langkah-langkah yang sistematis agar kualitas pendidikan terus meningkat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi memiliki visi dan misi yang menjadi arah pengembangan institusinya. Melalui pelaksanaan SPMI, lembaga pendidikan tinggi dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik, administrasi, dan layanan pendukung berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan. Dengan demikian, SPMI berperan sebagai alat penggerak untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan strategis perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga ada pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi. Pemangku kepentingan stakeholder perguruan tinggi meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, masyarakat, dunia kerja, dan pemerintah. SPMI membantu memastikan bahwa kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan tersebut terpenuhi melalui peningkatan mutu layanan akademik maupun non-akademik. Dengan sistem ini, perguruan tinggi dapat menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan reputasinya di masyarakat. Kemudian, fungsi dari SPMI, yaitu yang pertama ada bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. SPMI berfungsi sebagai bagian integral dari seluruh upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Melalui sistem ini, setiap kegiatan akademik dan non-akademik dapat dikontrol dan dievaluasi secara terarah agar hasilnya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi. Jadi SPMI yang menjadi sistem dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan di perguruan tinggi berjalan secara searah dengan visi dan misi institusi. Dengan adanya SPMI, setiap program dan kebijakan dapat dinilai apakah sudah sesuai dengan arah pengembangan lembaga sehingga visi dan misi bukan hanya menjadi slogan tapi benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata. Kemudian yang ketiga yaitu sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi. Salah satu fungsi penting dari SPMI adalah menjaga dasar dalam proses akreditasi. Dengan penerapan sistem penjaminan mutu yang baik, perguruan tinggi dapat menunjukkan bahwa seluruh kegiatan akademik dan manajerialnya memenuhi standar mutu nasional. Hal ini berpengaruh langsung terhadap perolehan status dan peringkat akreditasi yang menjadi pengakuan resmi atas mutu perguruan tinggi. Kemudian yang keempat ada sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi. Jadi melalui SPMI, perguruan tinggi ini memiliki mekanisme yang jelas untuk menampung, menilai, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, baik dalam hal layanan akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, maupun administrasi. Sistem ini memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan terhadap perguruan tinggi merasa terlayani dan puas dengan kualitas yang diberikan. Baik, slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada prinsip. Menurut Sri Dana FM 2018, prinsip dari sistem penjaminan mutu pendidikan adalah mandiri, terstandar, akurat, sistem dan berkelanjutan, holistik, dan terdokumentasi. Yang pertama yaitu mandiri. Jadi SPMI ini dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan, yang dimana artinya setiap sekolah atau perguruan tinggi ini memiliki tanggung jawab penuh dalam mengatur dan melaksanakan sistem penjaminan mutunya sendiri, tanpa harus menunggu arahan atau intervensi langsung dari pihak luar. Kemandirian ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan memiliki kemampuan untuk menilai, mengelola, dan meningkatkan mutu berdasarkan kondisi dan kebutuhan internalnya. Kemudian yang kedua ada terstandar. Jadi SPMI menggunakan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Mendikbud dan standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SMP. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan SPMI harus mengacu pada acuan nasional agar kualitas pendidikan di seluruh Indonesia tetap seimbang dan seragam. Namun satuan pendidikan juga diberi ruang untuk mengembangkan standar mutu tambahan sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing. Yang ketiga yaitu akurat. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat. Setiap keputusan dan langkah dalam proses penjaminan mutu harus didasarkan pada bukti yang nyata, bukan sekedar perkiraan.
Keakuratan data ini sangat penting agar hasil evaluasi dan peningkatan mutu benar-benar mencerminkan kondisi nyata di satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, ada sistem dan berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 langkah penjaminan mutu, yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, audit atau evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan standar baru yang dilaksanakan secara berkelanjutan membentuk suatu siklus. Yang kelima yaitu holistik. SPMI dilakukan terhadap keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait. Prinsip ini menegakkan bahwa penjaminan mutu tidak hanya fokus pada aspek pembelajaran saja, tetapi juga mencakup seluruh komponen yang mendukung keberlangsungan pendidikan, mulai dari manajemen tenaga mendidik, serta peserta didik hingga sarana dan prasarana. Yang keenam yaitu terdokumentasi. Jadi seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI ini terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu. Dokumentasi ini penting sebagai bukti pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan juga sebagai dasar untuk melakukan evaluasi serta perbaikan di masa mendatang. Dengan dokumentasi yang rapi dan lengkap, satuan pendidikan dapat memastikan bahwa setiap proses peningkatan mutu berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Slide selanjutnya. Kemudian ada komponen utama dalam SPMI. Sesuai dengan Permen-Ristek Dikti nomor 62/2016, sistem penjaminan mutu internal harus otonom, terstandarisasi, akurat, terencana, dan berkelanjutan, serta tercatat dengan mencantumkan setidaknya 5 faktor, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan adalah 5 langkah yang digunakan untuk melaksanakan 5 tugas tersebut, yaitu yang pertama ada penetapan. Jadi tahap penetapan merupakan langkah awal dalam proses penjaminan mutu, yaitu meningkatkan standar mutu yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, setelah standar mutu ditetapkan, tahap berikutnya adalah pemetaan. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi aktual lembaga pendidikan dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan di lembaga pendidikan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Yang keempat ada perencanaan. Berdasarkan hasil evaluasi, tahap berikutnya adalah perencanaan. Pada tahap ini, lembaga pendidikan menyusun strategi, program, dan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Yang kelima ada pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tahap di mana semua rencana dan strategi peningkatan mutu dijalankan. Kegiatan yang telah dirancang dalam tahap perencanaan diimplementasikan oleh seluruh komponen satuan pendidikan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, dengan menjalankan kelima tahapan PPEPP secara konsisten dan berkelanjutan, lembaga pendidikan dapat menciptakan budaya mutu yang kuat, meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya yakni praktik SPMI di jenjang sekolah dasar. Nah, praktik SPMI di SD Plus Al-Kausar Malang dilakukan melalui langkah plan, do, check, dan act. Yang pertama yaitu langkah plan, di mana kepala sekolah dengan jajaran manajemen menyusun atau mereformulasi tentang visi, misi, tujuan jangka pendek, kemudian membuat analisis SWOT untuk mengukur kekuatan dan kelemahan, peluang serta tantangan, serta menyusun arah kebijakan sekolah dalam meningkatkan mutu peserta didik melalui program pelatihan atau workshop. Kemudian yang kedua ada langkah pelaksanaan atau do, di mana setiap program yang sudah dipersiapkan dan direncanakan selanjutnya masuk pada tahap pelaksanaan program. Setiap perencanaan sudah dibentuk siapa yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, sistem pendanaannya, bagaimana evaluasinya, dan rencana tindak lanjutnya. Dan yang terakhir yaitu melihat respon dari stakeholder sekolah, serta tanggapan dan masukan dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga ada tahap monitoring, di mana
Kegiatan memantau jalannya pelaksanaan program untuk mengukur seberapa besar ketercapaian program. Hasil evaluasi terhadap ketercapaian program. Kemudian yang keempat, ada rencana tindak lanjut. Setelah mengetahui hasil dari pengukuran, pemeriksaan, dan evaluasi, sekolah membuat rencana tindak lanjut yang bertujuan untuk perbaikan program selanjutnya, serta sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program penjaminan mutu internal sekolah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan praktik SPMI di jenjang sekolah menengah, yaitu sistem penjaminan mutu internal di jenjang menengah merupakan suatu sistem yang dijalankan secara mandiri oleh sekolah untuk menjamin mutu pendidikan. Siklus kegiatan SPMI meliputi pemetaan mutu, penyusunan rencana, pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi, serta penetapan standar mutu baru. Sekolah model seperti SMP A Wahid Hashim Tebu Ireng Jombang berperan sebagai sekolah acuan yang menerapkan SPMI secara mandiri dan melakukan pengimbasan penerapan SPMI kepada beberapa sekolah imbas. Praktik SPMI di sekolah imbas diawali dengan evaluasi melalui workshop, pengisian instrumen dan angket SPMI, serta pembuatan pemetaan mutu dan rencana tidak lanjut. Sekolah imbas kemudian melaksanakan pemenuhan mutu sesuai rencana dengan pendampingan dari tim TPMPS sekolah model, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Pembentukan tim penjaminan mutu pendidikan sekolah atau TPMPS di sekolah imbas sangat penting sebagai pelaksanaan siklus SPMI. Proses pengimbasan melibatkan koordinasi antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, pengawas, dan masyarakat sekitar. Dokumentasi yang diperlukan sebagai bukti pelaksanaan antara lain yaitu SK pembentukan TPMPS, dokumen pemetaan mutu, rencana kerja sekolah, rapor mutu, dan laporan monitoring evaluasi. Pelaksanaan praktik SPM ini diharapkan dapat meningkatkan mutu sekolah imbas, terutama dalam 8 standar nasional pendidikan. Baik, slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya sebelumnya yang telah memaparkan materinya. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai permasalahan dan juga solusi SPMI di jenjang dasar menengah. Jadi di sini saya menemukan 4 kajian jurnal yang membahas mengenai permasalahan dan juga solusi SPMI di berbagai jenjang sekolah. Jadi nanti keempat jurnal ini tadi akan saya urutkan mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga hingga sekolah menengah kejuruan, seperti itu. Masuk ke dalam yang pertama, pada jenjang sekolah dasar, hasil penelitian dari Muhammad Faud Hasan Metarum pada tahun 2021 yang dilakukan di Sekolah Pedalaman Ules, Nusa Tenggara Timur, menggambarkan tantangan penerapan standar pelayanan SPMI mutu internal di daerah terpencil. Jadi di sini yang pertama ada kurangnya tersedia listrik sehingga pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan berbasis multimedia. Yang kedua, ada beberapa siswa yang pergi ke sekolah sekitar 5 jam perjalanan waktu tempuh dari tempat tinggalnya, dan ada juga siswa menempuh harus melewati gunung yang kurang lebih perjalanan 3 jam. Yang ketiga, fasilitas penunjang yang disediakan oleh pemerintah seperti peta dunia, alat peraga, dan lain-lain itu sudah rusak. Dan juga yang keempat, dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu kurang merata bagi setiap siswa yang kurang mampu. Jadi dengan adanya hambatan tersebut, penelitian itu memperlihatkan juga bahwa guru-guru di sana itu semangatnya luar biasa, kepala sekolahnya, masyarakatnya, dan juga pemerintahan daerahnya untuk terus memperbaiki mutu pendidikan. Jadi solusinya para stakeholder di sini, para kepala sekolah, guru, dan juga masyarakat itu menjalin kerjasama lintas pihak. Jadi dengan adanya kolaborasi ini itu menjadi suatu kunci utama
agar layanan pendidikan di daerah terpencil itu tetap berjalan sesuai standar dan memberikan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak. Jadi kepala sekolah, guru dan lain sebagainya itu mengusahakan sebaik mungkin bagaimana caranya agar kekurangan itu tadi itu dapat diatasi dengan cara melakukan kolaborasi dengan pihak luar seperti itu. Selanjutnya ada di pada jenjang sekolah menengah pertama. Pada jenjang sekolah menengah pertama itu permasalahan utamanya itu saya angkat pada SMP Negeri 1 Banjarangkan. Jadi penerapan SPMI itu belum terbentuknya budaya mutu di lingkungan sekolah tersebut. Hal itu dapat dilihat dari masih rendahnya capaian pada 8 SNP yaitu Standar Nasional Pendidikan. Dan beberapa masalah yang menonjol di SMP Negeri 1 Banjarangkan. Yang pertama, lulusan itu belum memiliki kompetensi pengetahuan dan juga keterampilan abad ke-21. Yang kedua, kurikulum dan proses pembelajaran belum berjalan optimal. Guru masih berorientasi pada teacher-centered. Yang ketiga, tenaga administrasi dan juga laboran belum sesuai kualifikasi. Yang keempat, fasilitas sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan itu belum memenuhi standar. Serta yang terakhir, pengelolaan dan juga pembiayaan sekolah masih terbatas karena hanya mengandalkan dana BOS. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sekolah itu menerapkan yang pertama, dari segi organisasi, membentuk tim penjaminan mutu pendidikan sekolah atau TPMPS. Dan yang kedua, dari segi kebijakan itu melakukan sosialisasi kepada warga sekolah dan kepada sekolah Satap Takmung dan SMP PGRI Klungkung. Dan yang ketiga, pada tahap monitoring evaluasi dilaksanakan pengisian instrumen MONEF dari LPMP dan dari MONEF internal sekolah. Pada tahun 2017 itu dilaksanakan BIMTEK di SD Kamasan Klungkung yang diikuti oleh kepala sekolah dan perwakilan guru. Dalam tahap pelaksanaan menggunakan in-1, on-1, on-2, dan in-2, pada tahap in-1 dengan menggunakan sekolah imbas, Widya Iswara LPMP Bali, pihak dinas pendidikan, pengawas sekolah, sekolah model sebagai penyelenggara dan melaksanakan sosialisasi. Pada pelaksanaan on-1, kepala sekolah dan juga fasilitator daerah melaksanakan pendampingan pada sekolah imbas. Materi pendampingan itu meliputi komitmen mutu, pembentukan TPMPS, struktur organisasi pemetaan mutu, dan profil sekolah imbas. Pada pelaksanaan on-2 di sekolah imbas yang dilaksanakan oleh FASDA dan kepala sekolah model melaksanakan pendampingan kedua dengan materi pendampingan berupa review pemetaan mutu, RKJM, RKT, dan RKAS. Dan juga pada pelaksanaan in-2, itu kembali para peserta sekolah imbas dan perwakilan TPMPS itu hadir kembali di sekolah model dengan dikasih materi kegiatan presentasi profil sekolah imbas, pembentukan dan penyampaian analisis mutu, rencana pemenuhan mutu. Selanjutnya di SMA Menengah 2 Tebing Tinggi. Jadi di SMA Menengah 2 Tebing Tinggi terdapat kendalanya. Yang pertama, lemahnya komitmen pelaksanaan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal. Dan yang kedua, terdapat keterbatasan jumlah dan juga kompetensi SDM sekolah yang paham tentang SPMI secara utuh dan juga benar. Dan yang ketiga, budaya penolakan atau resistance yang kuat terhadap setiap perubahan, termasuk perubahan ke arah perbaikan mutu. Dan yang keempat, sikap dan pendapat bahwa tanggung jawab untuk menjamin, meningkatkan, dan juga membudidayakan mutu hanya terletak pada pimpinan buku, pada pimpinan, bukan pada setiap individu yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Nah, solusi yang diadakan oleh para guru dan para kepala sekolah SMA Negeri 2 Tebing Tinggi, yang pertama itu diawali dengan melakukan diskusi serta pembukaan tentang sistem penjaminan mutu sekolah berbasis digital. Yang kedua, melakukan diskusi tentang sistem penjaminan mutu berbasis digital yang akan diterapkan.
Yang ketiga, percobaan sistem penjaminan mutu berbasis digital. Dan selanjutnya, setelah percobaan tersebut, dilakukannya perbaikan dan juga melakukan percobaan ulang. Selanjutnya, diimplementasikan dan diberikan pelatihan sistem penjaminan mutu berbasis digital. Yang keenam, ada evaluasi terhadap sistem penjaminan mutu berbasis digital. Dan yang terakhir, tim PKM membantu dan memberi pendampingan SMAN 2 tebing tinggi menjaring data untuk menghasilkan rapor mutu melalui aplikasi sistem digital penjaminan mutu. Jadi di sini solusi yang diberikan itu telah terdapat musyawarah antara tim PKM dan juga para aktivitas akademik yang ada di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Jadi setelah mereka berdiskusi maka muncullah solusi, yaitu dengan adanya pembukaan sistem penjaminan mutu sekolah berbasis digital yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu ada di sekolah menengah kejuruan. Kesulitan atau kendala yang dirasakan oleh SMK kalau nggak salah. Ini SMK Corjesu Malang itu yang pertama ada kendala di perangkat khususnya bagi guru dari industri. Hal ini juga didukung oleh data dari raport mutu sekolah yang menunjukkan nilai pelaksanaan teaching factory itu kurang maksimal. Yang kedua, kurangnya petugas laboratorium. Yang ketiga, citra sekolah menengah kejuruan di mata masyarakat. Diakui bahwa SMK itu ternyata masih menjadi pilihan kedua setelah SMA. Seperti itu. Dan yang keempat, nilai raport mutu yang kurang memuaskan. Dan di sini wakil kepala sekolah itu memiliki alternatif atau solusi, yaitu yang pertama bekerja sama dengan pihak industri dan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi bagi yang ingin langsung bekerja ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua, melibatkan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah untuk secara tidak langsung memperkenalkan atau mempromosikan SMK kepada masyarakat. Baik, itu tadi secara keseluruhan dari keempat jurnal, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, itu dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan di Indonesia itu ternyata masih menghadapi tantangan di setiap jenjang. Namun, arah pembenahannya itu sudah semakin jelas. Sekolah dasar berjuang dengan keterbatasan sarana. SMA mulai bertransformasi melalui digitalisasi dan SMK mulai berfokus pada kolaborasi dunia industri dan lembaga pendidikan. Semua penelitian itu sepakat bahwa kunci keberhasilan peningkatan mutu pendidikan itu terletak pada komitmen kolaborasi dan inovasi berkelanjutan. Sehingga mutu itu tidak hanya menjadi slogan tetapi benar-benar menjadi budaya kerja di lingkungan sekolah. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Langsung saja saya simpulkan ya. SPMI itu adalah suatu sistem yang dijalankan secara mandiri oleh satuan pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan secara terencana, terukur, dan juga berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan, mencapai visi dan misi lembaga, serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, SPMI ini berfungsi juga sebagai sarana peningkatan mutu, alat pencapaian akreditasi, dan juga sistem pengendalian agar lembaga tetap konsisten untuk menjalankan standar mutu. Prinsipnya itu meliputi kemandirian, keterstandaran, akurasi, keberlanjutan, keutuhan, dan juga dokumentasi yang baik dengan langkah utama penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan juga peningkatan yang disingkat PPEPP. Nah, penerapan SPMI di tiap jenjang pendidikan itu menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing. SD fokus pada peningkatan sarana dan juga pelatihan guru. SMP pada pembentukan budaya mutu. SMA pada peningkatan komitmen dan juga pemahaman SDM. Sedangkan SMK ditekankan kerjasama dengan industri serta peningkatan citra sekolah. Meskipun masih ada hambatan seperti keterbatasan SDM, fasilitas, dan juga resistensi terhadap perubahan, berbagai solusi itu telah dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, digitalisasi sistem mutu, dan juga kerjasama lintas pihak.
Jadi dengan adanya pelaksanaan SPMI yang konsisten, mutu pendidikan itu diharapkan dapat meningkatkan dan semakin berdaya saing. Seperti itu. Oke. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Jika terdapat banyak kurangnya kelompok 6, kami kelompok 6 memohon maaf. Dan jika rekan-rekan mahasiswa belum bisa memahami dan juga ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom chat ya teman-teman. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.